Hai, saya Alif dari Verbi Law Firm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum konstruksi. Ada beberapa bahasan, namun sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan pengantar hukum konstruksi. Secara sederhana, hukum konstruksi merupakan serangkaian aturan yang mengatur mengenai hukum pembangunan, infrastruktur, dan juga hukum konstruksi itu sendiri. Salah satu aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Adapun dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa prinsip-prinsip dasar hukum konstruksi seperti kualifikasi penyedia jasa, standar kualitas konstruksi, dan penyelesaian sengketa. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah mengenai kerangka hukum dan sumber hukum jasa konstruksi. Ada beberapa aturan terkait dengan hukum konstruksi. Yang pertama tentu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan lampiran 1 PP Nomor 5 Tahun 2021, usaha jasa konstruksi termasuk dalam kategori menengah tinggi risikonya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan usaha jasa konstruksi perlu dilengkapi beberapa dokumen. Di antaranya yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB, kemudian sertifikat standar konstruksi. Yang pertama adalah sertifikat badan usaha dan yang kedua adalah sertifikat kompetensi kerja. Bahasan selanjutnya mengenai peran praktisi hukum dalam hukum konstruksi. Yang pertama mengenai hak daripada praktisi hukum itu sendiri, yaitu praktisi hukum berhak untuk menerima pembayaran atau honorium atas jasa konsultasi pendampingan hukum konstruksi dari para kliennya. Kemudian yang kedua, praktisi hukum berhak untuk memberikan saran dan juga rekomendasi kepada klien untuk mencarikan solusi dan juga rekomendasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pada sektor hukum konstruksi. Kemudian, selain daripada itu, praktisi hukum juga memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama adalah seorang praktisi hukum wajib memberikan konsultasi dan juga pendampingan hukum secara profesional kepada kliennya. Kemudian, seorang praktisi hukum juga wajib untuk menjalankan tugas dan juga tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah mengikat praktisi dan juga klien. Dan kemudian yang terakhir, seorang praktisi hukum harus memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahasan selanjutnya mengenai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Memiliki tugas dan fungsi diantaranya adalah menerapkan standar kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan hukum konstruksi. Dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha konstruksi. Kemudian bahasan terakhir adalah beberapa tantangan yang sering terjadi pada sektor hukum konstruksi. Yang pertama adalah pembebasan lahan. 30% dari sengketa hukum konstruksi itu terjadi karena adanya pembebasan lahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah koordinasi antar kementerian dan juga lembaga. Hal ini karena berkaitan dengan pemangku kebijakan resmi, yaitu pihak pemerintah, baik dari kementerian ataupun lembaga negara terkait. Dan yang terakhir adalah pembiayaan infrastruktur. Hal ini berkaitan dengan proses pembiayaan dalam hukum konstruksi. Itu tadi adalah beberapa penjabaran materi mengenai hukum konstruksi. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui website di www.verbilawfirm.com. Terima kasih.